Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiza Widiasari, NPM 20641071 dari kelas 2A. Dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Lilis Marina Anggraini MPD, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pembahasan kita kali ini yaitu perbedaan individual, bakat, dan minat. Setiap anak dipercaya memiliki bakat sendiri-sendiri, namun bakat anak ini tidak bisa langsung terlihat begitu saja. Karenanya, orang tua harus mengenali dan memahami bakat yang dimiliki anaknya. Dengan memahami bakat anak, akan lebih mudah dan terarah dalam mengembangkannya. Ada beberapa definisi bakat yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah yang pertama, Bingham pada tahun 1986 menjelaskan bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik atau kemampuan seseorang yang dengan suatu latihan khusus memungkinkannya mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya, kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain-lain. Kedua, Crow dalam bukunya General Psychology, sebagaimana dikutip oleh Nur Kancana pada tahun 1991 sampai 1993, mengatakan bahwa bakat adalah suatu kualitas yang nampak pada tingkah laku manusia pada suatu lapangan keahlian tertentu seperti musik, seni mengarang, kecakapan dalam matematika, keahlian dalam bidang mesin, atau keahlian-keahlian lainnya. Yang ketiga, menurut Stambol, Muanandir, dan Munandar pada tahun 1987 mendefinisikan bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bisa bersifat umum. Ada dua jenis bakat. Yang pertama, bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki. Yang kedua, bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus atau talent, artinya tidak semua orang memiliki, misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, olahraga. Selanjutnya tentang minat, ada beberapa definisi oleh para ahli. Yang pertama, Mepir pada tahun 1982 menjelaskan bahwa minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari campuran-campuran perasaan, harapan, pendidikan, rasa takut, atau kecenderungan-kecenderungan lain yang menggerakkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Yang kedua, menurut Sukardi pada tahun 1994, bahwa minat merupakan salah satu unsur kepribadian yang memegang peranan penting dalam mengambil keputusan masa depan. Minat mengarahkan individu terhadap suatu objek atas dasar rasa senang atau rasa tidak senang. Perasaan senang atau tidak senang merupakan dasar suatu minat. Minat seseorang dapat diketahui dari pernyataan senang atau tidak senang terhadap suatu objek tertentu. Yang ketiga, menurut Suryo Broto pada tahun 1988 mendefinisikan minat sebagai kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada suatu objek atau menyenangi suatu objek. Timbulnya minat terhadap suatu objek ini ditandai dengan adanya rasa senang atau tertarik. Jadi boleh dikatakan orang yang berminat terhadap sesuatu, maka seseorang tersebut akan merasa senang atau tertarik terhadap objek yang diminati tersebut. Jenis-jenis minat ada dua. Yang pertama, minat vokasional merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Yang kedua, minat avokasional yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualang, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Cara mengenali bakat dan minat, yang pertama, kenali diri. Sebelum menemukan karir yang tepat, kenalilah diri sendiri.
Jujurlah pada apa yang Anda rasakan, karena terkadang apa yang terbaik menurut orang tua dan orang lain tidak selalu sama dengan apa yang Anda inginkan atau pikirkan. Yang kedua, ketahui apa yang diinginkan. Mengenali hobi dan minat juga bisa menjadi langkah untuk mendapatkan karir yang tepat. Hobi sangat menggambarkan bakat dan minat pada diri Anda. Yang ketiga, hargai nilai diri. Jangan lupakan untuk tetap menghargai nilai-nilai diri. Yang keempat, temukan bakat. Bakat juga merupakan elemen terpenting dalam menentukan karir. Dengan bakat, Anda bisa merasakan kesenangan atau kepuasan kerja yang Anda hasilkan. Yang kelima, kombinasikan minat dan kegunaan. Pada intinya, Anda harus menilai secara jujur kelemahan diri. Setelah itu, temukan bakat-bakat lain yang Anda miliki, sehingga Anda tak hanya punya satu kelebihan semata. Mulailah mencari cara untuk menyelaraskan minat dan bakat. Cara mengembangkan bakat dan minat. Yang pertama, perlu keberanian. Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial atau lainnya. Yang kedua, perlu didukung latihan. Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan di sini bukan saja dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatan secara fisik. Yang ketiga, perlu didukung lingkungan. Lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat dan minat. Yang keempat, perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Di sini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada. Kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian mulai kita memikirkan jalan keluarnya. Perbedaan bakat dan minat. Yang pertama, minat berhubungan dengan rasa suka, sedangkan bakat berhubungan dengan kemampuan alami. Minat cenderung kepada keinginan, sedangkan bakat berhubungan dengan kualitas seseorang. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.